kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 yang berjudul panggilan untuk berdiri. Di sini menjadi pertanyaan, kenapa kita dipanggil untuk berdiri? Dalam hal ini, saudara, jawabannya kita berdiri karena telah siap untuk berperang. Oleh sebab itu di judul panggilan untuk berdiri, kita berdiri, kita siap untuk berperang. Ini bukan sikap yang santai kalau kita berdiri. Karena berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat. Dalam Filipi 1 ayat 27, berdiri dalam satu roh, berjuang untuk iman. Jadi kita harus berdiri dalam satu roh dan kita harus berjuang dengan iman. Berjuang untuk iman. Kita masuk dalam ayat tema. Ayat tema dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dan ke-11 berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam ayat tema ini, di sini kita dianjurkan, dinasihatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita hendak kuat di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus dalam hal ini menggunakan bahasa dan simbol militer. Ini membuat jemaat Efesus agar benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Rasul Paulus menggunakan dengan bahasa militer, ini menunjukkan ini sesuatu hal yang serius. Dia menunjukkan bahwa jemaat Efesus mereka harus siap. Karena dalam hal ini mereka harus berdiri dan mereka harus juga bertempur. Dan Rasul Paulus sampai menggunakan bahasa ini. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Rasul Paulus mengakhiri suratnya, dia mengajak jemaat Efesus untuk berperang melawan kejahatan. Di akhir daripada surat, Rasul Paulus menulis supaya jemaat Efesus dapat berperang untuk melawan kejahatan. Dalam aplikasi, dalam ayat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Di sini, ini menjadi pelajaran, bukankah kita umat Allah harus berperang atau menjauhi akan kejahatan? Jangan sebaliknya, saudara-saudari. Kita malah dekat dan kita malah mencari akan kejahatan. Dan jangan sampai kita sebagai umat Allah mendekatkan diri kepada kejahatan. Karena dalam hal ini kita harus bertempur dengan kejahatan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, kita masuk dalam ayatnya yang pertama. Efesus 6 ayat yang ke-10, menjelang pertempuran, Paulus menasihatkan jemaat Efesus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi menjelang akan pertempuran, Rasul Paulus menasihatkan akan jemaat supaya mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dan maksud daripada Efesus, dia menasihatkan ini agar lebih kuat juga. Paulus menambahkan dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11. Dia menambahkan jemaat harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama ayat yang ke-10, dalam hal ini Rasul Paulus sebelum pertempuran dia menasihatkan untuk jemaat menjadi kuat di dalam Tuhan. Dialah sambung juga di ayat yang berikut, jemaat harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan cuma setengah-setengah perlengkapan, seluruh. Kalau firman Tuhan bilang seluruh, mengatakan seluruh, kita harus pakai seluruh perlengkapan Allah. Hasilnya, ketika jemaat kuat dan mengenakan perlengkapan Allah, maka jemaat dapat melawan rencana iblis. Jadi Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Efesus,
cara ampuh melawan akan rencana iblis, yaitu kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi itu menjadi perisai untuk kita. Setengah saja tidak ada, maka iblis akan masuk. Lanjut. Di dalam ayat selanjutnya, Efesus 6, ayatnya yang ke-12. Pertempuran kita adalah melawan kekuatan roh jahat yang kuat. Jadi roh jahat yang kuat ini yang kita akan bertempur. Ini pertempuran yang sangat dahsyat. Kalau hanya melawan manusia, pasti orang-orang bisa. Tetapi melawan kekuatan roh jahat sangat perlu akan pertolongan Tuhan. Karena di dalam hal ini, saudara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara, Paulus menegaskan di dalam kitab Efesus 1 ayatnya yang ke-21 bahwa semua kuasa jahat ditaklukkan oleh Kristus. Kristus telah mentaklukkan akan semua kuasa kejahatan. Dalam Efesus 6 ayat 13, perintah Paulus untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri teguh dalam peperangan. Jadi kalau Rasul Paulus bilang ambil seluruh senjata Allah, kita harus ambil. Dan dalam sini juga kita harus berdiri teguh di dalam peperangan. Kalau kita berperang kita hanya duduk, pasti kita siap mati. Tetapi kita berperang ketika kita berdiri dan kita mengenakan seluruh perlengkapan Allah, pasti kita akan menang. Dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13, perintah Paulus untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri teguh dalam peperangan. Selanjutnya masuk dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai 17. Di sini Rasul Paulus agar mereka mengenakan ikat pinggang yang pertama, berbaju sirah, kasut kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Dalam Efesus 6 ayat 18, Paulus ingin orang-orang percaya berdoa setiap saat di dalam roh. Jadi dia ingin jemaat Efesus berdoa setiap saat di dalam roh. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat agar Allah melengkapi mereka untuk berperang melawan kuasa jahat. Jadi dalam hal ini supaya perisai kita penuh, perisai kita terisi semua, kita ada perisai, kita harus berdoa setiap saat di dalam roh. Itu menjadi kunci bagi orang-orang yang percaya. Dalam Efesus 6 ayat 18 sampai 20, Paulus mengajak orang-orang percaya yang sudah bersenjata lengkap dan siap untuk memasuki medan perang untuk mengenakan senjata yaitu pedang roh. Dalam kitab Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, pedang yaitu firman Tuhan. Ketika kita siap berperang, yaitu kita harus sudah menguasai akan firman Tuhan. Dan ketika kita menguasai firman Tuhan, selanjutnya orang-orang percaya harus menginjil di dalamnya. Di dalam situ ada 4 yang kita tahu aktif dalam mengajar misi gereja, memperhatikan dimensi yang tak terlihat, menyadari akan ketentuan ilahi untuk keberhasilan, dan yang keempat selalu mengingat pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang yang percaya. Jadi intinya ketika kita telah menguasai akan firman Tuhan, selanjutnya kita harus menginjil. Karena Paulus juga mengetahui kunci berhasil dalam peperangan, yaitu kita harus berdiri. Ketika sudah berdiri, itu menandakan bahwa kita siap untuk berperang. Jadi yang kita tahu bersama maksudnya, ketika kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah berdoa, maka kita harus menginjil. Karena dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi oleh sebab ini, kunci supaya kita berhasil dalam peperangan, kita harus belajar akan firman Tuhan. Dan selanjutnya kita harus menginjil supaya kita tidak celaka. Kita datang di aplikasi daripada pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama, ketika orang-orang percaya sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, atau dalam artinya sudah belajar firman Tuhan, sudah berdoa, maka mereka akan selamat. Jadi yang terpenting, mengenakan perlengkapan Allah.
Yang kita tahu bersama, kuasai akan firman Tuhan. Belajar baik-baik firman Tuhan. Dan selanjutnya kita harus juga kuat dalam doa. Supaya perisai kita dilindungi daripada Allah. Yang kedua, kunci kesuksesan di dalam peperangan. Yaitu bukanlah kepercayaan pada diri sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ketetapannya. Agar dapat melawan si jahat, Paulus mengingatkan agar tetap berdiri teguh dan menggenakan perlengkapan Allah, karena kita menghadapi musuh yang jahat, roh-roh jahat di udara yang dipimpin oleh seorang jenderal yang cerdik yang kita tahu bersama, yaitu iblis. Jadi dalam hal ini, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, dia sangat menyayangi akan jemaat Efesus. Dia tidak mau jemaat Efesus kalah di dalam peperangan. Untuk kita juga semua jemaat di zaman sekarang, marilah kita mengenakan akan perisai yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita harus belajar akan firman Tuhan dan juga kita harus berdoa. Ketika kita sudah berdoa, kita juga harus menginjil. Karena ketika kita tidak menginjil dalam pelajaran ini, kita tidak akan selamat. Kembali lagi ke judul, panggilan untuk berdiri. Maukah saudara-saudari yang ada di rumah, kita berdiri, kita berperang untuk melawan si jahat, si penipu, yaitu iblis. Kiranya pelajaran sekolah Sabat ini kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam nama Yesus. Amin.